Kata orang, ruang praoperasi di rumah sakit itu berwarna biru. Biru langit, warna yang katanya menenangkan. Tapi bagi saya, Surya, seorang ayah berumur 52 tahun, warna biru di sekeliling itu terasa seperti biru laut dalam yang dingin dan tanpa dasar. Saya berbaring di atas troli, mengenakan baju rumah sakit yang terbuka di belakang, menatap langit-langit steril. Dalam hitungan jam, saya akan kehilangan 1 dari 2 ginjal sehat saya. Bukan untuk anak kandung saya sendiri, tapi untuk seorang penerima yang namanya hanya saya kenal sebagai penerima 114. Penerima 114. Bunyinya seperti nomor antrean di bank, bukan? Tangan saya meraih selembar kertas yang sudah agak kusut. Surat pernyataan donor ginjal sukarela. Tanda tangan saya sudah tercantum di sana, dengan tinta hitam pekat dan pasti. Seorang perawat muda dengan suara lembut melintas. Semua baik, Pak Surya? Masih yakin dengan keputusannya? Saya mengangguk, tidak berkata-kata. Yakin? Ya, saya yakin. Ini mungkin satu-satunya keputusan yang saya ambil dalam 10 tahun terakhir yang benar-benar berasal dari relung hati saya yang paling dalam. Meskipun mungkin di mata dunia, ini keputusan yang gila. Sebuah keputusan yang lahir bukan dari kemurahan hati seorang santo, tapi dari kepedihan seorang ayah yang merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Pikiran saya melayang, bukan pada prosedur bedah yang akan datang, tapi pada sosoknya. Kevin, anak semata wayang saya. Anak yang dulu saya gendong, saya ajari naik sepeda, saya biayai sekolahnya hingga menjadi seorang arsitek muda berbakat. Wajahnya yang tampan, senyumnya yang dulu manis, sekarang berubah menjadi gambaran keserakahan yang membuat dada saya sesak. Semuanya mulai berubah drastis setahun yang lalu, tepatnya setelah hasil tes kesehatan tahunan saya keluar. Dokter memujinya. Luar biasa, Pak Surya. Di usia segini, ginjal Bapak sehat seperti milik anak muda. Jarang sekali menemui kondisi prima seperti ini. Kabar itu, tanpa saya duga, menjadi bibit malapetaka. Saya masih ingat malam itu. Kevin datang ke rumah dengan wajah yang tidak seperti biasa. Dia membawa sebotol anggur mahal. Setelah beberapa teguk, pembicaraan ringan tentang pekerjaan, dia akhirnya menyentuh topik itu. Ayah, aku dengar hasil medical check-up ayah hebat sekali ya. Katanya, mencoba terdengar kasual. Alhamdulillah. Badan ayah masih sehat, jawab saya sambil menyeruput teh. Dia terdiam sejenak, matanya yang mirip dengan mata mendiang istrinya, berbinar dengan suatu rencana. Ayah tahu, di kantor, bos besar aku, Pak Handoko, dia lagi kritis. Gagal ginjal stadium akhir. Keluarganya lagi cari donor. Hadiahnya, luar biasa, ayah. Mereka nawarin 1 miliar. Tunai. Saya tersedak teh. Apa? Kevin, kamu serius? Kamu menawar ginjal ayah? Bukan menawar, yah. Ini kesempatan. 1 ginjal saja. Manusia bisa hidup normal dengan 1 ginjal. Dokter kan bilang ginjal ayah sehat-sehat. Ini rezeki yang jatuh dari langit. Untuk kita, ujarnya. Semangat. Dengan uang itu, kita bisa lunasi sisa KPR rumah ini. Aku bisa buat firmaku sendiri. Kita bisa naik kelas. Saya memandangnya, tidak percaya. Kevin, itu organ tubuh, bukan barang dagangan. Tapi ayah bisa menyelamatkan nyawa juga kan? Kan katanya donor organ itu mulia. Ini menang-menang. Nyawa bosku tertolong, kita dapat modal. Ayah pun tetap sehat. Apa salahnya? Salahnya, niatmu bukan untuk menolong, tapi untuk uang. Suara saya mulai meninggi. Dan untuk uang, kamu dengan mudahnya menawarkan organ ayahmu sendiri. Wajahnya berubah. Semua pretense kesantunan menghilang. Ayah ini kolot sekali. Ini abad 21. Semua bisa diatur. Apa salahnya dapat keuntungan dari sesuatu yang kita punya? Ayah pikir gampang cari donor ginjal yang match? Ini keberuntungan. Aku sudah janji sama anak-anak Pak Handoko bahwa aku punya calon donor potensial. Saya menggigit bibir. Kamu sudah janji? Sebelum bertanya pada ayah. Ayah kan pasti setuju. Untuk masa depan anakmu sendiri. Atau, ayah lebih sayang ginjal ayah daripada masa depanku. Kalimat itu diucapkan dengan dingin, menusuk. Percakapan itu berakhir dengan bentakan dan pintu yang dibanting. Tapi itu baru awal. Kevin tidak menyerah. Dia mulai menggunakan berbagai cara. Dari rayuan manis,
Nanti kalau aku sukses, aku belikan ayah liburan ke Eropa. Hingga tekanan emosional. Ibu sudah tidak ada, ayah adalah satu-satunya harapanku. Hingga akhirnya, ancaman terselubung. Kalau ayah tidak bantu, jangan harap aku akan urus ayah nanti kalau sudah tua. Puncaknya adalah 3 bulan kemudian. Saya mulai merasa lelah luar biasa, mual, dan kaki bengkak. Hasil diagnosis, gagal ginjal stadium 3. Saya terpukul. Dokter bilang, ini kemungkinan karena faktor keturunan dan pola hidup yang akhir-akhir ini sangat stres. Stres. Saya menatap Kevin yang menemani saya ke rumah sakit saat diagnosis diumumkan. Wajahnya bukan wajah prihatin atau khawatir. Matanya menyala dengan cara yang salah. Cara yang membuat darah saya membeku. Jadi, ginjal ayah sudah tidak sehat lagi. Tanyanya, datar. Masih bisa dielola dengan diet dan obat, tapi fungsinya menurun, jelas dokter. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil mewahnya yang masih kredit, Kevin bicara dengan suara datar yang lebih menyeramkan daripada teriakan. Rugi besar. Kesempatan 1 miliar itu melayang karena ginjal ayah sudah rusak. Tapi, tunggu. Dia menepuk setir mobil seolah dapat ide brilian. Ini justru bisa jadi jalan. Ayah sekarang butuh transplantasi kan? Nah, kita cari donor. Tapi sebelum itu, kita bisa jual posisi donor kita. Orang yang mau donorin ginjalnya ke ayah, kita bayar dia mungkin 500 juta. Lalu, keluarga Pak Handoko yang butuh itu, kita tawarin dengan harga 1,5 miliar. Kita jadi dapat selisih 1 miliar. Ayah dapat ginjal baru, kita dapat uang. Sempurna. Saya hanya bisa menatapnya, mulut terbuka. Tidak ada secuil pun kepedulian pada kondisi kesehatan saya. Tidak ada rasa panik bahwa ayahnya sakit. Yang ada hanya kalkulasi keuntungan dari penderitaan saya sendiri. Saat itulah, sesuatu dalam diri saya patah. Pecah berkeping-keping. Keluar, kata saya. Suara saya parau. Ayah, dengar dulu. Keluar dari mobil ini. Teriak saya, meletup. Saya turun di tengah jalan raya, meninggalkan dia yang terperangah. Saya berjalan pulang sendiri, sejauh 5 kilometer, dengan air mata yang tidak bisa lagi dibendung. Bukan karena sakit saya, tapi karena kenyataan pahit bahwa anak yang saya besarkan dengan segala cinta telah berubah menjadi monster yang hanya melihat nilai materi dari segalanya, bahkan dari tubuh ayahnya sendiri. Beberapa minggu berlalu, kondisi saya perlahan menurun. Saya mulai menjalani cuci darah. Setiap kali jarum dimasukkan, setiap kali rasa lemah setelahnya, saya memikirkan Kevin. Dia hanya menelepon sekali, bukan menanyakan kesehatan, tapi menawarkan skema bisnis terbarunya yang melibatkan asuransi kesehatan saya. Saya putuskan hubungan. Saya blokir nomornya. Itu sakit, tapi lebih sakit melihat ketamakannya. Suatu sore, saat menunggu jadwal hemodialisa, saya melihat sebuah poster kecil di dinding. Donor ginjal hidup. Selamatkan nyawa, tanpa pamrih. Ada nomor kontak yayasan yang mengatur donor organ altruistik, tanpa mengenal penerima. Sebuah ide, yang pelan-pelan seperti tetes air, mulai mengisi relung hati saya yang hampa. Bagaimana jika ginjal sehat saya yang satu ini, karena satu ginjal saya masih berfungsi cukup baik meski yang satunya rusak, justru saya donasikan? Bukan untuk dijual. Bukan untuk Kevin. Tapi untuk seseorang asing yang benar-benar membutuhkannya, dengan niat tulus. Dan, biarkan Kevin, dengan gagal ginjal stadium akhir yang suatu hari pasti akan dia dapatkan, dari riwayat keluarga dan pola hidupnya yang buruk, menghadapi konsekuensinya sendiri. Dia menginginkan ginjal saya untuk dijual. Dia tidak peduli pada nyawa saya, hanya pada nilai ginjal saya di pasar gelap. Maka, saya akan memastikan ginjal sehat ini menyelamatkan nyawa seseorang yang tepat, dengan cara yang tepat. Dan dia, dengan segala keserakahannya, akan merasakan sendiri apa artinya menunggu donor dengan sia-sia, apa artinya hidup tergantung pada mesin cuci darah, perlahan-lahan, tanpa seorang pun yang mau menjual organ mereka untuknya. Itu bukan niat balas dendam. Itu keadilan. Sebuah pelajaran yang pahit tapi perlu. Kadang, cinta seorang ayah bukan selalu memberikan apa yang anak mau, tapi membiarkan anak merasakan konsekuensi dari sikapnya sendiri, betapapun mengerikannya. Prosesnya panjang. Psikologis evaluasi ketat. Mereka memastikan saya tidak tertekan, tidak mendapat paksaan, dan benar-benar altruistik. Saya lulus. Saya bilang,
Motivasi saya adalah ingin memberi makna baru pada hidup dan melepaskan beban masa lalu. Itu tidak sepenuhnya bohong. Dan kini, di sini saya berada. Di ruang biru ini, seorang perawat lagi memeriksa tanda vital saya. Tekanan darah bagus, Pak. Siap. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya memejamkan mata, membayangkan wajah Kevin kecil yang dulu tertawa riang saat saya korbankan waktu lembur untuk mengajaknya main bola. Saya mencintai anak itu. Saya akan selalu mencintai anak itu. Tapi anak yang sekarang, yang haus uang dan menghalalkan segala cara, dia bukan anak saya lagi. Saya siap, jawab saya, suara tegas. Tolong sampaikan pada tim dokter, lakukan yang terbaik. Saya ingin ginjal ini menyelamatkan hidup seseorang dengan baik. Pasti, Pak. Anda pahlawan. Saya tersenyum tipis. Bukan pahlawan. Saya hanya seorang ayah yang lelah, yang memilih untuk menyelamatkan nyawa orang lain sebagai bentuk protes terakhir dan pelajaran terberat bagi anak kandungnya sendiri. Saat obat bius mulai bekerja, dan kesadaran sayup-sayup melayang, satu kalimat terlintas dalam pikiran. Selamat menunggu, Nak. Rasakan bagaimana rasanya ketika barang yang kau anggap sekedar komoditas adalah satu-satunya harapan hidupmu. Ayah maafkan kamu, tapi dunia tidak akan.